Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bertemu kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan memberkati, melindungi, dan Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan ayat 41, yang demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Melalui peristiwa di dalam renungan kita ini, kita menyaksikan betapa besar kuasa Yesus. Terbukti dengan kuasanya yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam dan orang-orang yang datang meminta kesembuhan. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit, bahkan yang disebabkan oleh kuasa roh jahat sekalipun. Kuasa gelap tunduk kepadanya. Dengan penuh belas kasihan, Yesus melakukan pelayanannya. Dari bacaan firman yang kita renungkan saat ini, kita dapat mempelajari banyak hal. Yang pertama, Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Kuasanya yang dahsyat, tidak ada yang menandinginya. Mari kita perhatikan bagaimana reaksi roh-roh jahat yang diusir keluar dari orang-orang tersebut. Dengan otoritas Allah, ia mengusir setan-setan itu. Tetapi yang mengherankan di sini adalah setan pun mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah. Ketika diusir keluar dari orang-orang itu, setan pun pergi sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus melampaui segala kuasa jahat apapun. Setan-setan saja mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Mengapa manusia seringkali tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus? Manusia seringkali tidak menganggap kuasa itu penting dan berharga, sehingga menganggap semua yang terjadi adalah hal yang sudah sewajarnya, sudah selumrahnya, bukan lagi anugerah yang seharusnya disyukuri. Tetapi menyadari ada kuasa dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Atau seringkali ketakutan, kekhawatiran begitu menghimpit, sehingga tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Dan seringkali kita lupa akan kuasa Tuhan. Kita tidak meminta kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Namun kita datang dan berharap kepada orang yang kita anggap lebih pintar, mencari solusi untuk persoalan-persoalan kepada orang lain. Dan yang lebih parah, seringkali kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Poin yang kedua adalah
Tuhan Yesus sangat menghargai relasi atau hubungan pribadi. Mari kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Ia menjamah satu persatu setiap orang yang dibawa kepadanya. Tuhan Yesus menekankan aspek relasi di dalam melakukan mujizat kesembuhannya. Dia ingin setiap orang yang dijamah dapat melihat dan dapat mengalami sendiri kuasanya dan menyadari kemesiasannya. Kalau kita merenungkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus melalui pengajarannya, ia sanggup menembus hati para pendengarnya. Hardikannya yang tegas dapat menghancurkan cengkeraman roh jahat. Setiap tindakan dan perkataannya dilandasi oleh kasih. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang membangun atau justru perkataan yang sering meruntuhkan orang lain? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang menyembuhkan dan bukan perkataan yang menyakiti hati orang lain? Dan apakah kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang tulus, yang tidak menuntut balas? Poin yang ketiga, kita akan belajar dari sikap ibu mertua Simon setelah disembuhkan. Dia mengucap syukur dengan cara dia melayani kembali. Sakit demam yang dideritanya membuat tubuhnya lemah sampai-sampai dia tidak sanggup untuk menghampiri Tuhan Yesus. Melihat kondisi ini, orang-orang di rumah itu meminta Yesus agar menolongnya. Dan Yesus pun menghampiri tempat tidurnya dan menghardik demam itu. Seketika itu juga demamnya hilang dan tubuhnya menjadi kuat. Di sini Lukas menulis, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Di situ kata segera artinya tidak berlama-lama. Setelah dipulihkan, kembali melakukan fungsinya. Kehadiran Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan. Tidak hanya penyakit yang disembuhkan, tetapi memberi semangat dan kekuatan kembali. Kehadirannya mengkalibrasi hati dan keadaan manusia, yaitu mengembalikan pada fungsi yang semula. Ketika Allah mendesain kita untuk menjadi penyembah dan bersyukur kepadanya. Fungsi sebagai pelayan yang tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu, dia kembalikan lagi. Dan oleh karena itulah, mari kita datang kepadanya dan mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Seperti yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup memulihkan keadaan kita. Janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, ya dan amin, akan digenapi dalam kehidupan setiap orang percaya yang bersandar kepadanya. Dialah Raja, dialah Penyelamat, dialah Mesias yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.